Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabi wa alihi tahirin wa sahabati ajma'in. Amma ba'd. Al-wahda as-sabi'ah ad-dars at-tasi'. Unit yang ke-7, pelajaran yang ke-9. Al-adabu fi asri sadril Islam. Sastra di awal Islam. Awalan, yang pertama, Al-Quran wal hadis wa asaruhuma fil lugha wal adab. Al-Quran dan hadis dan pengaruhnya di dalam bahasa dan juga sastra. Al-kalimat al-jadidah istansaha yastansihu, meminta nasihat. Atwarun, perkembangan. Ihmalun, mengabaikan. Balighun, qawiyun, kuat. Tanawwu', beraneka ragam. Tahdzibun, susunan. Tawafuq, kesesuaian. Al-jiddu, kesungguhan. Janazah, jenazah. Al-da'iyah, da'i. Dzunubun, dosa. Al-zihn, pikiran. Raqqaqa yuraqqiqu, melembutkan. Sama'un, pendengaran. Syammatu yushammitu, mendoakan. Ad-dhaya', kesia-siaan. Dhaifun, tamu. Zillun, bayangan. Atasa ya'tisu, bersin. Unfun, kekerasan. Iyadah, kunjungan ke suatu tempat. Fusaha, para fasih. Lahjah, dialek. Masala yumasilu, seperti. Muttafikun, sesuai. Mazidun, tambahan. Muhsinun, yang berbuat baik. Mu'jizun, mengalahkan. Mafahim, pemahaman. Makaro, yamkuru, makar. Manhajun, metode. Mawaddah, kecintaan. Naqasha yunaqisu, diskusi. Al-awwal, yang pertama, nassun minal Qur'anil Karim. Nas dari Al-Quran Al-Karim. Manhajud da'wah ila Allah, metode dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-taqdim, muqaddimah. Ad-da'watu ila Allah wajibah, dakwah kepada Allah adalah wajib. Ala jami'il muslimin, kepada seluruh kaum muslimin. Kullin bihasabin istita'atihi, semuanya sesuai dengan kesanggupannya. Wahya min afdalil a'mal, ini adalah merupakan amal yang paling afdal. Allati yataqarrabu bihal muslim ila rabbi, yang seseorang muslim bisa mendekatkan kepada Rabbnya. Walid da'wati ilallah, dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manhajun bayyanahullah, ini adalah sebuah metode yang dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala fi qaulihi, dalam firman-Nya. An-nasu, yang teksnya adalah sebagai berikut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, serulah ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Wajadilhum billatihi ahsan, dan jidalah mereka dengan yang lebih baik. Inna rabbaka huwa alam, sesungguhnya Rabbmu yang maha tahu. Biman dhalla an sabilih, terhadap orang yang tersesat dari jalannya. Wa huwa a'lam bil muhtadin, dan Allah lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih, kalau kamu ingin menghukumnya, maka hukumlah dengan yang semisalnya. La in sabartum lahu khairul lisabirin, kalau misalnya kau bersabar, sesungguhnya kesabaran itu lebih baik bagi orang yang bersabar. Wasbir wa ma sabruka illa billah, dan bersabarlah dan tidaklah sabarmu kecuali dengan Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tahzan, dan jangan sedih. Alaihim, atas mereka. Wala taku fi dhaikin, dan jangan sampai engkau menjadi sempit. Mimma yamkurun, terhadap apa yang mereka makarkan. Innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun, dan mereka orang yang berbuat baik. Syarhul mufradat. Sabil, tariq, jalan. Wasabilullah wal Islam, dan sabilullah adalah Islam. Al-hikmah al-qaul al-layyin, hikmah adalah perkataan yang lembut. At-tayyib, yang baik. Fil waqtil munasib, pada momen yang tepat. Jadilhum naqishum hawirhum, bicarakan, diskusikan dengan mereka, bantahlah mereka. Dhalla dha'a, sesat. Al-maksud biqaulihi dhalla an sabil ay ibtala an tariqillah, yaitu menjauh dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqabtum jazaitum, balaslah. Ghairakum ala akhtaihim, balaslah balaslah orang lain sesuai dengan kesalahan mereka, atau balaslah orang lain atas kesalahan yang mereka lakukan. Walataku, asluha walatakun, aslinya adalah walatakun. Fahuzifat an-nun takhfifan, nah di sini nunnya dibuang untuk meringankan bacaan. Dhaikin alamin, sakit, kesempitan. Yamkurun fi'lun mudhari', ini adalah fi'il mudhari'. Al-madi minhu, madinya adalah makaro, bima'na ihtala,
bermakna menipu daya. Ittaqau fi'lul madin adalah ittaqau adalah fi'il madi musnadun ila wawil jamaah yang domirnya adalah waw jamaah. Ittaqau syai' artinya berhati-hati, ja'ala baina wa baina wiqayah, yaitu menjadikan antara dirinya dengan sesuatu tadi wiqayah, sebuah tameng. Wattaqullaha khafahu wa khasyah, artinya bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhsinun ismu fa'il min ahsana, isim fa'il dari ahsana maknanya adalah ajadal amal, yaitu menyempurnakan suatu perbuatan. Watqanahu, menyempurnakan. Asyarhu, syarahnya, yuwajjihullah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengarahkan rasulahu, rasulnya, wa du'at dan para da'i ila dinihi, yang mengajak kepada agamanya, lil manhaj as-sahih, kepada suatu metode yang sangat sah, fid da'wah, di dalam berdakwah. Fa ya'muruhum bi da'watin nas, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia bil qaul, agar melakukannya dengan qaul al-layyin, perkataan yang lembut, at-thayyib yang baik, wal al-mustamaddi minal Qur'anil Karim, yang diambil dari Al-Qur'an Karim. Wa bil mau'izatil hasan allati turaqqiqul qulub, dan juga dengan mau'izah hasanah yang bisa melembutkan hati. Wa tulayyinul masyair, dan juga melembutkan perasaan. Wa an yunakisu a'da'al Islam, kemudian menjidal, mendebat musuh-musuh Islam, bi uslubin, dengan uslub gaya yang layyin, yang lembut juga, ba'idin 'anil unf, jauh dari namanya kekasaran, liyasilu ila qulubim, agar ini sampai ke hati mereka, fayahduhum ilal haq, sehingga mereka menjadi tertunjuki kepada kebenaran. Summa yanqulu subhanahu al-khitab, kemudian Allah Subhanahu wa taala berpindah dari khitab ila janibin akhar, kepada sisi yang lain, yata'allaqu bi ashabil dakwah, yang berkaitan dengan para objek dakwah, hina yu'zaun, ketika mereka disakiti. Fayubayyinu lahum at-tariqa allati yaruddun, ya, jadi Allah Subhanahu wa taala ke sisi lain, yaitu kepada para pelaku dakwah ketika mereka disakiti. Fayubayyinu lahum at-tariqa allati yaruddun, maka Allah Subhanahu menjelaskan bagaimana cara untuk menanggapi mereka, alaman azahum, terhadap orang yang menyakiti mereka. Wahiyya ar-raddu bil misal, yaitu apa? Balaslah dengan yang semisal. Awis sabr, atau kalau tidak bisa, atau kalau perlu bersabar, ya, yang lebih bagus lagi bersabar, alal adza, terhadap gangguan itu. Wahwal afdal, dan ini lebih afdal. Summa yahussu rasulahu, kemudian mendorong rasulnya, ala sabr, untuk bersabar juga. Wa yarbitu as-sabra bihi subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah ikat, hubungkan, ya, dengan hal tersebut, dengan kesabaran Allah Subhanahu wa taala, li'anna nafsa, karena jiwa itu tahda'u, akan tenang, hina tartabidu billah. Jadi Allah Subhanahu wa taala hubungkan sabaran itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jiwa itu akan tenang hina tartabidu billah, jika dia terhubung dengan Allah, wa talja'u, dan kembali kepadanya. Kama yusihillahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menasihati, memberi wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi alla yahtamma, tidak terlalu peduli bima yaqul, dengan apa yang mereka katakan, wa ya'maluhu adaul Islam, dan juga apa yang diperbuat oleh musuh-musuh Islam, min hiyalin, dari berbagai macam makar, li'anna Allah sayansuruhu wa yu'inhu, karena Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya dan membantunya, fa huwa manittaqahu, maka beliau bersama dengan orang yang takut kepada Allah, wa ahsana fi qawlihi wa fi fi'lihi, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang takut kepada Allah dan juga berbuat baik di dalam perkataan dan perbuatan. Al-khasais, keistimewaan. Tamtazu hadil ayat, ayat ini sangat istimewa bi khasais minha, dengan berbagai macam keistimewaan. Di antaranya yang pertama, mukhatabatul wahid ma'iradat jam'. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada satu, tapi sebenarnya yang ingin banyak, yang diinginkan banyak, objeknya banyak. Faqad khataballahu rasulahu, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ungkapan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi qauli ud'u, dengan firman-Nya ud'u, ma'annal amra, padahal perintah ini ya berlaku kulla du'at, kepada semua dai ilallah, yang mengajak kepada Allah. Yang kedua, tanawwu asali bil khitab, beraneka ragamnya gaya bahasa, haitsu wajjahal khitab lil mufrad. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan mufrad, awalan ud'u, wajadil, dan ini mufrad, summa ilal jam', kemudian setelah itu jama' sanian, sebagai bentuk yang kedua, wa in aqabtum, jika kamu ingin balas, summa ilal mufrad maratan ukhra, kemudian kembali ke mufrad lagi, wasbir, ya, hadza tanawu, maka
Keanekaragaman ini yuharrikul masyair, akan menggerakkan perasaan, wa yad'u ila itsaratil ihtimam, dan akan membuat perhatian lebih dalam lagi. Yang ketiga, istikhdamu fi'il amri fi talabid da'wah bil hikmah, yaitu menggunakan fi'il amr untuk memerintahkan dakwah dengan hikmah, wal jidal billatihi ahsan, dan juga didal dengan yang lebih baik, ud'u jadil. Yang keempat, tahdidul mukhalifin, menakut-nakuti orang yang menyelisih, bitariqin ghairi mubashir, dengan cara yang tidak langsung. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Ini adalah cara yang tidak langsung. Yang kelima, at-ta'kidu 'ala sabr, menegaskan sekali lagi tentang sabaran, bi asalib mukhtalifah, dengan gaya yang berbagai macam. Uslub syar, dengan uslub syarat yang pertama, wala in sabartum, kemudian uslubul amr wasbir, wa uslubun nahyi, dan juga uslub gaya larangan, anid dhaik mil mukhalifin, ya, terhadap orang, agar tidak sempit, tidak sakit dengan orang-orang yang menyelisihi Rasulullah SAW. Wala taku fi dhaikin. Wabillahi taufik. Ad-darsul ashir, pelajaran yang ke-10, nasun minal hadis asy-syarif. Nas dari hadis yang mulia. Hakul muslim 'alal muslim, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. At-taqdim muqaddimah. Harus Rasul sallallahu alaihi wasallam ala takwini mujtama'in mutarabitin bi yahisu kullu fardin fihi akhahu al-akhir. Rasulullah SAW sangat semangat untuk membentuk masyarakat yang saling berikatan, berhubungan, yang saling mencintai satu dengan yang lain. Fa'aujaba ala kulli muslimin, maka beliau mewajibkan kepada setiap muslim hukukon, adanya hak li akhihi, bagi saudaranya al-muslim yang lain. Waddahaha fi qouli sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah SAW menjelaskan dalam sabdanya An-Nas, yang nasnya sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, beliau bersabda, hakul muslim 'alal muslim sittun, haknya seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Kila, ditanyakan kepada beliau, mahunna ya Rasulullah, apakah itu semua wahai Rasulullah? Qala, maka beliau bersabda, idza laqitahu fasallim alaihi, jika kamu bertemu dengannya maka salamlah kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau dia memanggilmu maka jawablah, datangilah. Wa idza stansaka fansahu, kalau dia minta nasihat kepadamu berilah nasihat. Wa idza atasa fahamidallah fashammithu, kalau dia bersin maka doakanlah alhamdulillah, kemudian doakanlah dia. Wa idza marida fa'udhu, kalau dia sakit kunjungilah. Wa idza mata fatba'hu, kalau dia mati maka iringilah jenazahnya. Syarhul mufradat, syarah kosakata. Istansahaka, fi'lun madin sulasiun mazidun bisalasati hurufin, adalah fi'il madi sulasi mazid dengan tambahan 3 huruf. Wahia al-alif wasinu wa ta, yaitu alif, sin, dan ta. Wa asluhu, dan aslinya adalah nasoha. Wa ma'nahu, maknanya talaba minka an-nasihah, yaitu minta nasihat dari dirimu. Fashammidhu adalah fi'lu amrin bimakna ud'u lahu birrahmah. Maknanya adalah fi'il amr dengan maknanya adalah ud'u lahu birrahmah, doakan dengan kasih sayang. Ai kul lahu, maksudnya adalah katakan kepada dia, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Fa'udhu fi'lu amrin bimakna fazurhu, fi'il amr maknanya adalah zurhu, kunjungilah dia, marratan ba'da marrat, sekali, kemudian besok lagi, dan seterusnya secara rutin. Wa minhu sumya makanut tawib. Nah, dari sinilah dikatakan lokasi seorang dokter itu alladzi yu'alaju fihi al-marḍa, yang di situ dokter itu mengobati penyakit, disebut dengan iyadah, ya, yaitu klinik. Wa faddala fa'udhu, maka di sini menggunakan udhu dibanding zurhu liyufida takrara ziyadah, untuk menunjukkan bahwasanya ziarah ini berulang kali. Adapun zurhu hanya sekali, adapun udhu berulang kali. Fatba'hu fi'lu amrin bimana fasir wara'a janazati, adalah fi'il amr yang maknanya berjalanlah di belakang jenazahnya. Asyarhu, penjelasan. Hasar Rasul sallallahu alaihi wasallam al-muslimina fi hadzal hadis. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis ini, memberikan dorongan an yatasifu bil akhlaq al-karimah, agar mempunyai sifat-sifat akhlak yang karimah. Wa an yu'amila ba'dhum ba'dhan mu'amalatan thayyibatan, agar satu sama lain berinteraksi dengan interaksi yang bagus.
litantashiru al-mawaddah bain, agar rasa cinta itu tersebar di antara mereka. Fa'aujaba ala kulli muslimin huquqan, maka Nabi SAW mewajibkan kepada setiap muslim ada hak li akhi al-muslim, ada hak bagi muslim yang lain, saudaranya. Fi ahwali sihati, ketika dia sehat, wa maradi, ketika sakit, wa mauti, ketika mati, wa hadhil huquq, dan hak-hak ini adalah ya al-awwal, yang pertama, an yusallima alaihi, memberi salam kepadanya, hina yaltaqi, ketika bertemu, bihi, kepadanya, liyudkhila surura ila nafsi, agar ada kegembiraan dalam jiwanya. Yang kedua, an yujiba da'watahu, menyongsong, ya, menjawab undangannya, idza da'ahu, kalau diundang, liyusyirahu bimusyarakati iyahu, untuk agar dia merasakan bahwasanya kita bersamanya. Yang ketiga, an yuqaddima lahu an-nasihah, memberikan nasihat as-shadiqah, yang jujur, idza talabah minhu, kalau dia meminta dari dirimu. Yang keempat, an yad'u lahu birrahmah, doakan dengan rahmah, idza atasa, ketika bersin, bihadratihi, ketika dia hadir di situ, bihamdillah, dan dia mengucapkan alhamdulillah. Yang kelima, an ya'udahu, mengunjunginya, idza marido, jika dia sakit, wa yad'u lahu bisyifa, dan mendoakan dengan kesembuhan. Yang keenam, an yasira fi janazatihi, berjalan di belakang jenazahnya, idza mata, ketika dia mati, wa yad'u lahu bil maghfirah, dan mendoakan dengan maghfirah wa rahmah, dan sayang. Fama ajmala, betapa bagusnya an naltazim bihadil huquq, untuk selalu rutin dengan hak-hak ini, wa antakuna sabilal muamalah, dan menjadi jalan interaksi kita fima bainana, di antara kita semua. Al-khasais, keistimewaan. Yamtazu hadzal hadis, hadis ini sangat istimewa bi khasais minha, dengan beberapa keistimewaannya. Yang pertama, diqqatu ta'bir, ungkapannya begitu dalam. Faqad abbara sallallahu alaihi wasallam bi kalimati haq, di sini Rasulullah SAW mengungkapkan dengan kata hak, liyadulla ala ahammiyati hadzal amri hadhil umur, untuk menunjukkan bahwasanya perkara ini betul-betul penting. Yang kedua, tahiyatu azhanil mustami'in, di sini Rasulullah SAW berusaha untuk mempersiapkan pikiran dari orang yang mendengar, lisimai hadzal huquq, untuk dia siap-siap mendengarkan apa itu perkaranya. Faqad sakata sallallahu alaihi wasallam hatta istafhama man haulahu, jadi Nabi SAW diam sebentar untuk memberikan pemahaman orang yang sekitar. Fa'arafa anam qad ista'iddu lis-sama'iha fadzakaraha, ketika mereka sudah siap, maka kemudian Rasulullah menyebutkannya. Yang ketiga, abbaru bi kalimati fa'udhu, Rasulullah juga mengungkapkan dengan kata udhu badalan min fazurhu, tidak menggunakan zurhu, liyadulla ala annahu yanbaghi takraru ziyadah lil marid, supaya apa, ini berulang terus, rutin, ya, bagi orang yang sakit untuk dikunjungi. Yang keempat, tartibul afkar, menata faedah, menata pelajaran, haitsu atat al huquq, di mana pelajaran hak-hak ini datang muttafiqatan fi tartibiha, ya, secara serasi di dalam urutannya, mal atwar allati yamuru biha insan, dengan perkembangan hidup manusia yang dilalui. Fasalah satu hukukin fi halatisya, tiga hak yang pertama itu menunjukkan ketika dia sakit, wa haqqani, dan dua hak yang berikutnya fi halatil marid, pada keadaan sakit, wa haqqun wahidun fi halati al maut, dan satu hak lagi itu ketika mati. Yang kelima, suhulatul alfat wa fasahatuha, yang kelima yaitu gak mudahnya dipahami lafaz-lafaznya dan juga fasihnya. Yang keenam, umkul ma'ani wa qurbuha ila dzan, yaitu sangat mudah dipahami, ya, dan dalam maknanya. Yang ketujuh adalah ijaz, ringkas. Al-jim yang berikutnya, asarul Qur'ani wal hadis fil lugha wal adab, pengaruh Al-Quran dan hadis dalam bahasa dan juga sastra. Al-Qur'anu kalamullah, Al-Quran adalah kalamullah alladzi la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi, al-mu'jiz bi al-fazi, yang mampu mengalahkan semua penentangnya dengan lafaznya, wa ma, dan juga maknanya, wa asalibihi wa ahkamihi, dan juga uslubnya dan ahkamnya. Ini adalah sebagai mukjizat. Faqad a'jaza fusaha al-arab, dan ini sudah membuat semua orang-orang fasih dari kalangan Arab untuk kalah, anil ityan, untuk bisa mendatangkan bimisli, yang semisalnya, ma fasahatim, padahal mereka itu orang-orang yang fasih, wa quwwati bayanim, mereka itu punya kekuatan penjelasan yang sangat, wa nuzuli bilughatihim, dan ini juga turun dengan bahasa mereka. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan,
Ammal hadis, adapun hadis, fa kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alfadhu min indihi, lafaznya dari beliau, wa ma'nahu min indillah, maknanya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa qad syaa Allahu an yakuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam afsahan nas. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki bahwasanya Nabi Muhammad SAW menjadi manusia yang paling fasih, wa asanahum bayanan, dan menjadi orang yang paling hebat dalam menjelaskan. Id ba'athahu fi ummatil Arab. Karena Rasulullah SAW diutus di umat Arab, allati taftakhiru bis fasahatiha, yang mereka itu orang-orang yang bangga dengan fasihannya, wa quwwati bayan, dan mereka itu kuat dalam menjelaskan, wa ajral qur'ana ala lisani, dan Allah Subhanahu wa taala membuat Al-Qur'an itu dengan lisan mereka, dengan bahasa mereka. Wa qad sa'adahu 'alal fasaha umurun, dan perkara-perkara yang membuat ini membantu untuk kefasihannya adalah minha, diantaranya annahu wulida fi Bani Hashim, beliau dilahirkan di Bani Hashim, wa radha'a fi Bani Sa'ad, dan disusui di Bani Sa'ad, wa nasya'a fi Quraisy, kemudian hidupnya berkembang di Quraisy, wa kullum qabailu laha makanatu al-kabirah fil balaghah wal fasah, dan semua kabilah ini punya kedudukan yang tinggi di dalam balaghah dan fasahah. Wa qad asara al-Qur'an wal hadis fil lughah al-arabiyyah ta'siran qawiyyan, wa min dzalika, Al-Quran dan hadis sangat berpengaruh dalam bahasa Arab dengan pengaruh yang sangat besar. Di antaranya yang pertama, tahdzibu al-fasil lughah al-arabiyyah, menata ulang kembali lafaz-lafaz bahasa Arab. Yang kedua, istikhdamu ba'dil alfaz fi ma'anin jadidatin, mempergunakan beberapa lafaz dalam makna-makna yang baru, lituwafiku al-mafahim allati ja'a bihal Islam, untuk menyesuaikan dengan pemahaman yang Islam itu datang dengannya. Ka'alfazis shalah, seperti lafaz salat, waz zakat, wal mu'min, wal kafir, wal munafik. Asal yang ketiga, hifdzul lughah, ini akan menjaga bahasa, minad dia, dari kepunahan, wal ihmal, dan kesia-siaan. Likauniya lughatal Qur'an, karena ini adalah bahasa Al-Quran, wal hadis, dan juga hadis. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Intisyarul lughah al-arabiyyah fil alam. Yang keempat adalah tersebarnya bahasa Arab di alam ini. Fa aina mawujidal Qur'an wal hadis, maka ketika ditemukan adanya Al-Qur'an dan hadis, wujidat al-lughah al-arabiyyah, maka di situ dijumpai bahasa Arab. Yang kelima, iksabul lughah al-arabiyyah mazidan minal quwwah, membuat bahasa ini lebih kuat lagi, wal intisyari li tauhidiha al-lahjat, dan perkembangan ini akan menyatukan dialek-dialek Arabiah fi lahjatin wahidatin, pada satu dialek saja, hiya lahjatu Quraisy, yaitu dialek orang Quraisy. Yang keenam, nasya'at fi dhillihima ulumun diniyatun, tumbuh di dalam naungannya ilmu yang banyak sekali, ilmu agama, kat tafsir, seperti tafsir, wa ulumul hadis, dan ilmu hadis, wal fiqh, dan fikih, wa usul fiqh, dan usul fiqh. Yang ketujuh, nasyat fi dhillihima ulumun arabiyyatun kan nahwi was sarfi wal balagh wa ulumil lughah, dan juga tumbuh di bawah bayang-bayangnya naungannya ilmu Arabiyah, ilmu bahasa Arab seperti nahwu, sarf, balagh, dan ilmu al-lughah. Amma asaru fil adab al-arabi faminha, adapun pengaruhnya di sastra Arab, di antaranya adalah al-awwal, yang pertama, istafad al-udaba min alfadil Qur'an al-Karim wal hadis an-nabawi asy-syarif wa ma'anihima wa asalibihima wa afkarihima. Para ahli sastra mendapatkan faedah dari lafaz-lafaz Al-Quran dan hadis an-nabawi as-syarif, dari makna juga, dari uslubnya juga, dari pelajarannya juga. Ihtamal bahisuna bi jamil adabil arabi, para peneliti itu sangat semangat untuk menemukan sastra Arab, baik syairnya maupun nasarnya. Jadi para peneliti berusaha untuk mengumpulkan sastra Arab, baik syairnya maupun nasarnya, liyu'inahum ala fahmi ma warada fil Qur'an, untuk membantu mereka bisa memahami apa yang ada dalam Al-Quran wal hadis. Wasara hadzal amal, maka aktivitas ini fima ba'd, untuk seterusnya, asasan li dhuhuri mu'allafatin adabiyatin, akan menjadi dasar munculnya tulisan-tulisan sastra walugawiyatin, ataupun bahasa katsirah yang banyak sekali. Yang ketiga, zaharat fununun adabiyatun, muncullah bidang-bidang sastra yang baru, jadidah, mustafidatan, yang itu merupakan kelanjutan min taujihil Quran, dari arahan Al-Quran Karim wal hadis an-nabawi asy-syarif, kal qissah, seperti kisah,
wa adabiz zuhud, dan juga adab zuhud, wal hikmah wa ghairi, dan lain sebagainya. Ar-rabi yang keempat, irtafa'a bil adabi ila manzilatin syarifatin. Ini sifatnya Al-Quran dan hadis ini sudah sangat tinggi dengan adab. Ila manzilatin syarifatin, kepada kedudukan yang sangat mulia, fi agrati, dalam tujuannya, wa maudu'ati, dan juga materinya, haitsu salaka bihi tariqas sidq wal khair wal jid, karena sudah berjalan dalam jalan kebenaran, kebaikan, dan juga kesungguhan. Wabta'ada bihi 'anil maudu'at as-sayyi'ah, dan sudah jauh dari materi-materi buruk allati kana yaqulu fi al-jahilun, yang dikatakan oleh orang-orang jahil, kal hija, seperti hija, sindiran atau celaan, al-ghazal al-fahish, ghazal yang sangat fahish sekali, keji, wal mubalaghati fil madh wal fakhr, ataupun berlebihan dalam pujian dan juga kebanggaan. Wabillahi taufik.